Oh, Bang Zuma juga berkabar kalau di mall lagi. Nanti di Jakarta nggak langsung transit berarti ya Bang Daya? Stay dulu bentar ya? Enggak, kita di Jakarta sampai acaranya Ustaz Zakri naik. Masya Allah. 2 minggu 3 minggu itu nanti. Di Bandung tanggal 12-13 acara beliau. Enggak ikut saya, Dek. Saya di Jakarta aja. Jakarta mau. Deku info ke Kodon di Jakarta mau. Terlalu jauh, mabelai. Capek. Jakarta 20 kan ya? 21. Saya ikut 18, 19, 20-nya, Kanda. Iya, salah satu dari tanggal itu mungkin. Diatur bisa ya nanti, kapan gitu? Siap. Insyaallah. Ya robot tinro bobot. Kalau robot tinro mau kombo. Iya, Jako dong. Masa disuruh ke Tinro nah. Enggak, maksudnya kalau ada teman Kristen yang mau naik silakan, kalau memang bisa di sini. Oh, kalau tidak bisa kita pindah ke Malang gitu. Alfi cari kan ya. Jadi mau. Silakan Bang Zuma. Ih, Masya Allah, demi apa ini? Dalam mau komalmu dipakai diskusi. Dia Mau anak Satu kali mau. simak saya dulu. anak Tuhan. Bang Zuma aku. Macolok. Baru saya dengar istilahnya itu macolok. Macolok ya anak muda ini. Kayaknya muslim semua di Bang Da. Aduh, Bang Zuma udah mualafin semua soalnya. Nggak ada lagi anak Tuhan jam segini. Ini jam berapa emang? Jam 2 kan ya? Jam 1 kan ya? Biasa pun kita jam 2. Di tempat kita jam 2. Iya, jam 2 kurang 55. Tapi memang akhir-hari ini memang jarang diskusi. Udah mulai pada panik. Ya Allah. Akulah dia. Ternyata penyesatnya adalah akulah dia gitu kan ya? Mekok nos, dia boleh memekok ngapasih lah. Dak dik duka ye. Bikin lagi saja kopi kita. Ada mau dengar lagu ciptaan lagu nggak baru nih, bagus nih, bener nih, dengerin ya. Ayo Bang. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada sang mudanya, di sana susunya, di Aduh. Jamah dan Nada, kepegawaiannya, Ikan lagi. di perkampungan. Aduh. Mbak Min juga ini kah? Bagus tuh lagunya. Bagus. Ijama jame nasi, ijama jame. Ada juga nih lagu bagus nih. Keras. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabasi keraba karabasi keraba ya rabarabasi keraba rabarabasi keraba. Korabata karabasi keraba karabarabasi keraba. Ini Bang Zuma yang bisa translate kan ini. Translate kan dulu Bang Zuma. Pendeta loh itu. Benar, serius pendeta. Ya tapi kenapa dia ngajak orang saling meraba? Kenapa harus kayak gitu kali? Emang gak ada yang ada sama istrinya. Dia aja jemaatnya meraba. Astagfirullah. Aneh-aneh aja. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman Oten silakan naik ke atas. Kita numpang di rumah tetangga untuk berdiskusi pelan-pelan. Yuk, teman-teman orang Bugis ya, Kristen. iya orang Bugis. Teman-teman Kristen yang bisa membantah akulah dia itu adalah sang penyesat dapat sepeda. Iya. Betul. Tambahin dedak 1 karung, Dek. Tuh. Kopi campur minyak rem juga tuh nanti disediain 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Judulnya Akulah dia. aku tulis judul tuh bagaimana? Kayaknya nggak ada Oten deh.
nggak ada yang berani naik. Iya. Apalagi ada Puput di sini kan. Julunya Put, ganti julunya Put. Sikir raba-raba. Apa itu? Ego terbaik. Di Goa ada gereja kah di Goa? Enggak. Kalau itu saya pernah. Ada kah? Setauku nggak ada sih. Nggak pernah ke gereja ya, tapi malam. Aku takut. Pendeta nanya, oh, kalau ada di Goa gereja, pendeta yang namanya Dekul ya? Bismillah dulu Put. Bismillah. Bikin jodoh. Bismillah. Ingat kina Put, ajak kita teman-teman tak nonton film Doti nanti nah. Iya. Insya Allah Bang Zuma. Iya. Umumkan di masjid deh. Nangkap jangan gila orang kalau kumum kan di masjid. Bisanya itu. Diumumkan di masjid tawa. Dibilang kayak orang gila ya. Alpi kau bisa on cam Alpi? Keluarga Kenapa Bang? Roger bisa. Ya, buka ini dulu bentar Alpi. Doti itu kan dikenal di Palu, dikenal di Manado, dikenal di Kendari, Iya. dikenal di Mamuju, dikenal di Palopo, Masamba dan seluruhnya, di Bone, Sopeng, Wajo, Iya. Bulukumba, Jeneponto. Jadi nonton kis semuanya nah. Insya Allah. Iya. Jangan cuman dengar namanya Doti tapi giliran kita sudah buat untuk layar lebar, ndak kita nonton rugi gitu. Nanti kena ki bisung kalau ndak nonton ki. Masuk nggak ya suaranya? Alpi buka dulu itu ini apa namanya cuplikannya Doti. Bukain dulu deh. Jam berapa ya? Di Rio belum ya Gunda masuk itu. Alvin nggak lagi Ada pakai kayaknya sound deh card semua sih. kota-kota besar ada. Ada besok. Tunggu ya. Ada ya. Ada bukan baru Yang ini ya? Gunda. Iya, bukan Yang- saya dulu. yang itu ya? Cuplikannya Doti itu. Nggak, tadi dengar nggak Walaupun suaranya? nggak ada Soalnya di sana. dari speaker monitor. Jam kalau ada suara nggak apa-apa. Nggak usah ada suara. Oh nggak usah ada suara. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Bagus itu. Ini. Ya, cuplikannya Doti tuh. Ini bukan. Kenapa putih begini? Rantas anak masih. Ini aman ya. Astagfirullah. Ini aman ya. Wah, Bang Andi parah ngirim beginian. Alvin jadi tumbal dibuatnya. Aduh. Kayak Lihat tadi coba lihat. Ini apa nih? serius itu, beneran ini. No, diresmikan. Diresmikan Coba di diputar. Tuh kan. Ih, Astagfirullah. Loh, kok bisa anteng kayak gitu ya? Oh itu editan. bukan. Asli orang pendeta di belakangnya kok. Apa editan? Apa ngeditan? Asli. Gimana editnya tubuh perempuan dijadiin tubuh gugup? Oh, astagfirullahaladzim itu betulan itu. Nih. Udih senyum kali si botak ini nengoknya. Nengok tuh senyum kali loh dia nengoknya. Tuh. Aduh. Ya bukan. Widih. Ih, lehernya najib kali nggak lupa. Tuh pendetanya di belakang tuh. Aduh ya Allah. Tengok nih siapa nih? Tuh pendetanya Masalah tuh. generasi. Wih diberkati ya. Aduh. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kemuliaan Tuhan bertambah-tambah. Yang penting ditebus. Laki-laki sama binatang disahkan jadi suami istri. Ini gara-gara puput kayaknya ini. Astagfirullah. Enaknya misalnya yang kodong. Iya. Gara-gara Komal ini kayaknya sampai nonton kita ini yang ini. Itu lagi aja Orang dikasih mau nonton film Doti. Itu lagi aja dikasih pengantin dong. Tuh. Astagfirullahaladzim mana nih? Yang mana nih kodong?
Tengoklah si botak nih senyum kali loh dia tengoknya. Bang Alfi Doti. Bahagia Bang. kali dia. Itu mah kayak beneran dikena Doti itu mah cowoknya itu. Ini juga kena senyum, Doti senyum dia. kali loh, lebar kali loh senyum dia. Itu udah bener kayak kena Doti. Itu mengikuti 1 Korintus 10:23 memang. Betul itu. Korban Bang Oki 1 Korintus 10:23 segala sesuatu halal bagiku. Nah itulah. Betul. itu beneran itu sama binatang woy. Kemalasa, iya cocok Bukan binatang itu Oh, tadi. ini serius, ini cuplikannya Doti. Ganti Pi. Yang satu lagi Pi. Ih Masya Allah. Ini serius, tadi itu bercanda. Itu Pi, yang baru Pi, buka Pi. Bang Zuma sejarah Tar unduh. Masya Allah. Oh ini ya. Iya. Nih. Kalau ini serius, cuplikannya Doti ini. Nih. Tuh pejabat turun. Iya. Nah, Iya. ya. Ulang. Itu subtitlenya atau parit itu? Parit itu. Parit. Aduh. Ikut dong. Ya Allah ya Karim. Rantas anak masih. Itu pengawal kurang ajar itu. Pas Coba. Boy. ya Allahu Akbar. Ikut dong. Lucu gimana? Kurang puas. Kurang puas. Ulang. Satu kali lagi. Ini gara-gara puput. Aduh, wih. Heran dia. Ini editan kan atau Beneran itu. Itu namanya acting beneran gitu. diulang berapa kali pun tetap lucu ya. Kayak ini jentol yang dikeluarkan dari lubang buaya. Mandra sebab bupati. Langsung turun jabatan itu yang kamar ki. Masya Allah. Dipecat semua itu langsung. Bisa dipraktekkan itu ya. Oke. Bisa. Apa? Live mandi lumpur. Oke, sekali lagi teman-teman, tanggal 24 jangan lupa nonton film Doti ya. Ajak semua keluarga dimanapun berada untuk hadir nonton film Dotinya. Di sana Bang Suma ikut ambil peran sebagai hantunya di sana, sebagai setannya di situ nanti. Allahu Akbar. Diajak teman-temannya nonton 1.400 yang nonton, ajak istrinya, anak-anaknya, diajak semua satu rumah, kosong rumahnya kan, nonton di bioskop. Nah ini dia filmnya. Ini dia. Doti. Serem filmnya, serem. Tumbal ilmu hitam. Doti itu santet ya. Ya, Ilmu pelebur bom. Iya, santet. Ilmu pelebur nyawa. nyawa. Jadi teman-teman hadir semuanya, Oten datang semua nonton. Mau di Islam, mau dia Oten nonton semua. Ya siap. Ya Ini teman-teman. masih di Jakarta kita nobar di 21. Iya teman-teman di Jakarta mau nonton bareng. Masya Allah. Udah pada janjian itu. Api Riau satu grup itu Gurunda, insya Allah nonton semua di Pekanbaru. Alhamdulillah. Tanpa Alfi kurang satu juga Bang MBN. Di sana, Alfi kan di sana. Iya di Bandung berarti. Di Bandung Alfi.
Iya, nanti Alfi sama Jabar nanti. Berarti 99 yang nonton. Nggak, soalnya kalau film kita ini sukses, dirilis lagi nanti film baru. Host doubling host. Judulnya itu Anakku Adalah Tuhanku. Itu nanti judulnya film kedua. Host doubling host. Maaf, Kak Puput. Oh, udah belum. Di bawah masih belum ada otennya. Habis semua Bang Zuma mualafin. Habis. Yang pura-pura mualaf aja suruh naik ke sini. Si topi merah itu. Ini siapa nih? Andika Syagian ini, coba. Bermarga soalnya. Halo Bang Andika, Bang Aldika. Bang Aldika. Ah, Halo Bang. halo. Selamat malam. Malam. Iya. Kristen abangku. Iya. Mantap, luar biasa. Kayak marah-marah dia. Boleh bertanya, Bang? Tidurnya. Boleh bertanya Bang? Boleh. Angkat tema dulu kita. Mau bahas apa kita Bang? Biar nggak lari-lari topik nantinya. Kita bahasa Indonesia aja, Bang. Nggak ada yang bawa bahasa Yunani Bang, aman. Iya, maksudnya gini. Kan yang pertama diciptakan Adam dan Hawa. Iya. Nah, kenapa dalam manusia ini bertambah, sedangkan kita kan nggak boleh berkawin saudara, satu darah. Di mana Anda dapatkan materi itu? Itulah yang ku tahu, Pak. Iya, syariat Aku mau nanya tentang juga, kan, Pak. hubungan, syariat tentang pernikahan itu, ya aturan-aturan nikah itu muncul nanti setelah nabi-nabi diutus. Sebelumnya nggak ada. Iya kan yang awal diciptakan kan Adam dan Hawanya. Iya, terus Maksudku kayak mana bisa bertambahnya manusia? hah? Maksudnya apa, Dek? Bisanya bertambah apa? manusia. Sedangkan cuma berdua aja yang diciptakan. Ya kan beranak cucu. Iya, nggak mungkin lah, Pak. Satu darah kawin kan gitunya. Ya kan nggak ada yang larang, saudara. Belum ada pelarangan. Emang ada pelarangan? Nggak ada kan pelarangan itu? Ada nggak larangan kemudian di zaman Adam alaihissalam? Nggak ada kan? Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Abraham dengan Sarah itu diceritakan mereka masih saudara loh. Gimana itu? Jadi nggak ada aturan itu. Tuhan tidak memberatkan sebuah aturan kepada manusia yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Makanya Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung. Jadi ajaran Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan manusia, dengan zaman manusia. Seperti Islam. Islam itu tidak diajarkan sekaligus. Kenapa? Karena belum saatnya diajarkan. Nanti pada saat Islam ini zamannya sudah cukup, ruang lingkup Islam sudah cukup diterima, sudah bisa diterima dan sudah bisa direalisasikan oleh umat manusia, barulah Nabi Muhammad SAW itu diutus kemudian untuk mengajarkan semua hukum-hukum. Sebelumnya enggak. Adam enggak. Nabi Musa hukumnya hanya untuk Bani Israel, terbatas hanya untuk kalangan mereka. Nabi Isa juga demikian. Yesus juga begitu di dalam kitab saudara. Sampai di sini tidak paham. Kurang paham, Pak. Jadi maunya gimana? Iya, maksudnya kan ya contohnya kita kan
udah tahu lah kalau hukuman saudara ini kan nggak bisa melakukan yang tidak Dalilnya? sewajarnya. Dalilnya? Ya contohnya, ya apa kurang sosol Alkitab itu kurang tahu, sosol apa itu soal agama itu kurang tahu. Yang ku pertanyakan soal Terus? semua itu aja Pak. Iya, dari mana dalilnya pelarangan itu yang Anda bawa? Ya dengan yang kita di dunia ini lah Pak. Ya contohnya itulah, saudara itu kan nggak bisa kawin turun keturunannya. Dalilnya di mana? Makanya aku bertanya sama Bapak, aku bilang aku kurang tahu soal agama. Lah, terus kenapa Anda tidak membolehkan menurut Anda tanpa ada dalil? Ilmunya dari mana? Anda dapat ilmu dari mana? Ya awak kan yang di pasaran ini kan tanya kan orang pun bingung menjawabnya Pak. Ya tanya sama ini bingung dijawab, tanya sama ini bingung juga. Kita nggak bingung sih. Kami umat Islam itu Makanya tidak bingung. mau bertanya sama Bapak. Nah, Anda dapatkan dalil pelarangannya itu di mana? Ya contohnya aku bertanya sama saudara kita Muslim kan, kenapa lah di sini bertambah manusia ini, sedangkan kita yang satu darah nggak bisa menikahi atau menambahi anak keturunan. Orang itu pun nggak bisa menjawab. Aku bingung, aku nggak juga bisa menjawab. Enggak, maksud saya gini. Sebelum Islam datang, pelarangan nikah di dalam agama saudara atau di kitab saudara tertulis di mana itu loh. Anda kan yang bawa materi. Nah, sedangkan pelarangan menikahi atau yang mengatur tentang pernikahan itu nanti munculnya di Islam setelah Nabi Muhammad itu datang. Gitu loh Bang. Oh, kok itulah kurang tahu aku Pak. Kan namanya aku bertanya. Yang ku tahu kan namanya yang duluan diciptakan Adam dan Hawa kan itunya. Aku kan nggak tahu. Iya. Aku kan perlu Tapi juga di situ bertanya sama Bapak. Bapak kan lebih pengalaman. Lebih tahu. Di Islam itu, ya, di Islam itu Pak, kalau kita baca di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 dan seterusnya, itu baru muncul pelarangan. Itu baru muncul pelarangan. Diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan dan seterusnya. Itu nanti Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nanti melalui Islam. Hurrimat alaikumul ummahatukum dan seterusnya. Itu baru ada pelarangan itu. Sebelumnya kalau memang ada, mana dalilnya? Ada enggak? Iya, kayak kami yang ku tahu lah Bang ya, namanya yang kurang tahu agama. Celakalah engkau akan melahirkan. Celakalah engkau yang sudah berbuat dosa. Gimana itu Bang? Celakalah engkau yang sudah berbuat dosa. Ya betul, itu berbuat dosa itu kan itu skala umum itu global. Kalau dosa ini yang abang bawa ini terkait dengan pernikahan. Iyalah, itulah seumpamanya dulu bilang. Yang aku kan nggak tahu soal kayak gitu, soal agama. Nah oke, kita maklum. Nah hanya Islam yang kami temukan mengatur pelarangan menikahi wanita-wanita yang memang diatur untuk tidak dinikahi. Al-Quran surah An-Nisa ayat 22, 23, 24 itu Bang. Nah sekarang Anda mendapatkan pelarangan menikahi ibu kandung, menikahi saudara kandung itu dari mana larangannya? Kalau di Al-Quran jelas larangannya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Memang dilarang. Janganlah kamu, diharamkan bagimu menikahi ibumu, menikahi anak-anakmu, menikahi saudara-saudaramu, menikahi pamanmu, menikahi saudara dari ibumu dan seterusnya. Itu Al-Quran itu yang mengatur. Nah, kalau Anda menemukan larangan-larangan itu selain dari Al-Quran, lalu Anda temukan di mana? Ada nggak di Bible?
kan udah aku bilang bang, aku kalau soal agama nggak tahu. Aku kan namanya orang di pasaran ini kan, di lapangan ini kan sering bertanya gitu. Ada yang omongan ini nggak dengar. Kan itu ya, makanya aku minta penjelasan dari Bapak. Ya. Nah, kan itu aja. Jadi penjelasan saya, Al-Quran mengatur pernikahan dan mengatur wanita mana saja yang bisa dinikahi. Sedangkan di kitab saudara saya belum menemukan itu. Saya kira begitu bang. Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Kenapa lah orang bukan lebih paham dia agama ini, tapi lebih tahu. Maksudnya? Contohnya, tapi kita saling menjaga lah Pak ya, saling menghargai. Iya. Contohnya, kau bukan ada sekolah soal Alkitab, tapi lebih paham kau soal Alkitab. Kau belum paham soal agama Islam, tapi lebih paham kau soal agama Islam. Saudara, ada orang sekolah tapi tidak tahu menghitung. Ada orang tidak sekolah tapi dia pintar menghitung. Ada. Nah sekarang orang mendapatkan ijazah itu hanya bukti kalau dia pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau dia itu pintar. Contoh kalau saya tanya Anda, taruhlah Anda ini lulusan sarjana teologi. Tuhan Anda ada berapa? 1 Pak. 1. Yesus Tuhan. Tuhan. Betul? Tuhan ya Pak. Bapak juga Tuhan. Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tuhan. Ada berapa itu? 3. Nah itu kita ngaku 3. Tuhan Anda berapa? 1. Nah itu kan tidak tahu menghitung. Padahal Bapak sekolah. Mungkin Bapak sarjana. Tapi soal menghitung bukan soal ada ijazah, bukan bukti bahwa Anda pintar. Coba. Sedang di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh. 3 kan? Iya. Sedangkan Yesusnya berkata, Markus 12:29, orang-orang Israel dia seru, wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu satu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berarti bukan 2, apalagi 3. Sedangkan Anda mengatakan 1. Implementasinya 3. Itulah aku bilang Pak. Jadi bukan berarti Anda berijazah Anda lebih tahu. Ijazah itu hanya bukti bahwa pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa Anda itu lebih pintar daripada saya yang tidak pernah belajar teologi. Kan namanya kita bertanya, kan itu aja Pak. Aku nggak tahu soal agama. Ya itulah jawaban saya Pak. Jadi Tuhannya Kristen itu 3, bukan 1 Pak. Mulai sekarang Anda tanya ke teman-teman Kristen, oh ternyata Tuhan kita ada 3, bukan 1. Gitu Bang ya. Iya ya Pak. Oke, yang lain lah naik Pak. Iya silakan. Mungkin Dinda Puput mau menjawab, mau menambahkan, silakan. Ya tidak jilbab Zuma kita. Tidak Ji. Nyimak mak saya kalau sambil kulihat-lihatin saja. Minta maaf banget ini. Lanjut nih. Oke dong Bang Handi. Kopi Bang Handi. Iya. Lanjut Bang Zuma. Masya Allah. Oke. Ada lagi? Bang Handi monitor. Ini Gurunda nih satu lagi nih yang baru naik ini. Kita sapa dulu Gurunda. Ini Alfi nggak monitor ya? Ya ini Bang Al. Monitor. Lanjut V. Iya Bang. Bang Santo Yakobus. Gimana Bang? Gimana? Ada yang mau ditanggapi ya nggak Bang?
Tanya sama siapa bang? Itu bang, sama penatua Bang Zuma. Oh, tanggapan saya kan? Iya. Ya, menurut saya sih bang begini, apa ya? Jauh sekali menurut saya. Jauh sekali untuk menanggapi dari Bang Zuma, begitu pula dengan Abang Albika Siagian. Begini loh, kita belajar saja dengan dunia kenyataan sehari-hari, menurut saya. Begitu loh, dalam artinya contohnya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nanti melihat menurut isi Bible apa segala macam, ribet. Ya, ribet menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya mendengar percakapan Bang Zuma sama beliau tadi ya, bukan begini maksudnya mengalahkan agama-agama lain, jangan. Tidak boleh sama manusia, ya. Tidak boleh itu mengalah sesama agama menurut saya. Kita kan sesama manusia. Tidak usah, oh ajaran agama itu begini, ajaran agama sekian begini. Tidak usah, jangan. Udah bang, udah bang. Nggak ada panjang itu, nggak kena habisnya itu bang. Intinya aja bang, silakan ditanggapi bang. Itu saya tanggapi dari sekian percakapannya. Ceramah bang, ceramah, nggak usah berceramah. Itu bukan ceramah. Katakan aja poinnya bang, poinnya. Itu saja poinnya. Belajar dari kenyataan sehari-hari. Oke, gini saudara, kalau misalnya Anda melihat ada seseorang yang ingin ditimpa musibah, misalnya orang ini tidak sadar kalau dia berada di tepi jurang, dan Anda punya kekuatan, Anda punya kesempatan untuk menyelamatkan orang tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ketika Anda melihat ada orang yang hampir kena musibah, orang itu tidak sadar, dan Anda punya kemampuan, Anda punya kapasitas untuk mengingatkan orang tersebut agar tidak jatuh di jurang. Apa yang Anda lakukan? Diam saja, nonton saja, bergembira atas musibah yang akan mengena terhadap orang tersebut, atau Anda menolongnya? Apa yang Anda lakukan kira-kira? Silakan. Ya, yang pertama lah ya, kita tahu dulu asal usulnya dari mana, kenapa dia mau menjatuhkan diri, contohnya ke jurang, ya. Cari dulu alasannya. Jadi Anda masih berpikir. Jadi Anda tidak langsung menolong, Anda mencari-cari alasan dulu. Begini loh Bang Zuma. Seandainya, iya. Contohnya si A tadi terjun ke jurang. Mungkin latar belakangnya dia ada masalah. Jadi dibiarkan aja dulu. Jangan, makanya dengar dulu, jangan potong-potong kalau saya bicara. Anda bertanya saya jawab. Tadi yang sebentar Anda ngomong begitu loh. Iya. Nah, contohnya. Oke. Tanya dulu orangnya. Apakah masalah latar belakangnya ini buruk atau tidak? Seandainya kalau dia mencuri, biarkan aja dia lompat gitu. Kalau dia mencuri gimana itu? Kita bantu. Jadi dibiarkan orang mencuri. Enggak, maksudnya orang itu sudah hampir jatuh di jurang. Anda punya kekuatan untuk membantu dia, menyadarkan dia agar dia tidak buang diri. Kalau dia mencuri lalu menyesal dan seterusnya, kan bisa bertobat, tidak mesti dia bunuh diri. Begini loh, bertobat seorang maling lah, ceritanya seorang maling lah ya.
saya rasa 1 kali 2 kali dia tidak akan bertobat, dia berulah lagi. Enggak, maksudnya ada orang yang ingin jatuh ke jurang. Anda tahu orang ini terancam jurang. Anda punya kekuatan untuk menolong orang tersebut. Anda biarkan atau Anda tolong? Ya, sesama manusia ya adalah kasihan lah istilahnya. Berarti Anda tolong. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang sedang kita lakukan sekarang. Sama Bang Juma. Ketika kami tahu bahwa Yesus akan mengusir orang-orang Kristen, sebelum itu terjadi, kami tampil untuk menasehati, untuk mengingatkan, untuk mengajarkan supaya kalian jangan mau diusir oleh Yesus. Nah, kan sudah jelas tadi. Nah, kan lucu. Yang mengatakan Kan lucu tadi kan? bahwa Ditanya malah tertawa. Yesus mengusir orang Kristen kan? Iya, dalilnya ada. Orang Kristen diusir sama Yesus. Begini loh Bang Juma, makanya saya sekali lagi tekankan bahwa belajarlah dari kenyataan. Yang pertama, siapa yang rusuh maksudnya? Bikin kopi dulu. Begini loh Bang Juma, setelah Bagaimana saya ceritanya? melihat Yesus mengusir orang Kristen. Anda malah tertawa. Sabar dulu. Setelah saya melihat postingan Anda, ada sebagai ustadz yang mengatakan bahwa kalau kalian mendengar ceramahnya Bang Juma, jangan kalian percaya, itu hoax. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ceramah siapa? Ustadz loh Bang Juma. Saya nggak pernah ceramah. Saya nggak ceramah. Saya sedang berdiskusi. Sabar. Saya sedang berdebat. Iya, dengar dulu. Ada berbagai 1, 2, 3 ustadz yang kemarin itu. Kalau saya kan di Makassar, terus terang Bang Juma, saya di Makassar. Di tempat kerja saya kan ada 2 ustadz yang saya kenal. Kita lihat barang namanya Bang Juma, ini Bible-nya ini. Setelah saya tanya, tidak susah itu, hanya ceramah saja dia. Dia bertanya lagi, apakah dia ustaz betul atau tidak, atau baru 2 bulan dia jadi peguru Muslim. Saya juga tidak tahu Bang. Makanya kenapa jadi curhat ini? Belajar sesuai dengan kenyataan setiap hari-hari saja. Saya tidak usah menurut dari ini. Kenyataannya Yesus mengusir orang Kristen. Itu fakta real tertulis di Bible. Kok Anda jadi aneh, saudaraku ya? Tidak, Andanya aneh. Maksudnya apa ya? Yesus mengusir orang Kristen kok dibilang aneh? Di sini saja Anda mengarang. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Saya mau bertanya sama Bang Juma dulu. Saya mau bertanya. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Itu siapa? Islam atau Kristen? Saya mau bertanya dulu. Jawab dulu. Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang diusir Yesus siapa? Islam atau Kristen? Islam. Masolang generasi. Allahu Akbar. Inilah kesesatan yang nyata. Ular apa yang merasuki dirimu, kawan? Jelas-jelas Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, bermujizat. Jujur dulu. Yang diusir siapa? Iya, tapi kamu nggak jujur. Kamu malah berbohong. Saya sudah yang jujur. Yang diusir yang memanggil dalilnya? Yesus Tuhan. Saya lihat dulu dalilnya. Matius, silakan.
Baca Matius 7 nomor 22 sampai Maksud 23. kita yang buka dalilnya, saya lihat karena saya masih kerja. Kamu lah yang buka, saya nggak bawa Bible. Kamu di lah sini. ya, kamu yang buka dalilnya kalau itu betul. Saya cuma hafal, Tunjukkan. saya hafal Iya, makanya Matius 7 tunjukkan nomor dulu dalilnya, 22. jangan hanya hafal-hafal. Saya Tunjukkan kalau hafal betul. Matius. Iya, makanya tunjukkan saya dulu, hafal. buka dulu di situ ada atau tidak. Saya hafal kalau itu. Jangan hanya hafal, bro, harus tunjuk dulu, lihat dulu. Kamu hafal enggak? Nunjukkan juga enggak? Menang Tidak, saya dong. saya tanya kalau ada di situ, buka dulu. Saya hafal. Kamu Iya, nggak hafal. biarpun kau hafalkan hanya sponsor saja ini. Iya. Coba Daripada bukan di situ situ. nggak ada sama sekali. Masih mending saya. Begini, bukannya tidak ada di sini. Yang pertama, saya masih kerja ini. Itu yang Ya, pertama. Karena itulah saya sampaikan, karena saya hafal Matius 7 22 23. Iya, makanya buka dulu situ dalilnya. Pada hari terakhir nanti Iya, banyak orang berseru kepadaku, buka dulu Tuhan, Tuhan, dalilnya, Tuhan, bro. Tuhan, Tuhan tuh. Buka dulu, Bukankah kami buka dulu. Jangan bernubuat hanya pakai namamu, jangan hanya bermujizat pakai ucapan itu namamu, loh, Bang mengusir Juma. setan pakai namamu pula. Buka dulu, Pada buka saat dulu. itulah Sama aku lihat. Yesus akan berterus terang Anjum kepada masih mereka, jangan les, aku tidak tidak bisa mengenal buka. kalian. Iya, buka Kalian dulu semua adalah dalilnya. pembuat kejahatan. Buka dulu dalilnya. Itu sudah aku bacakan samamu. Iya, maksudnya tunjukkan dulu, maksudnya mana. Jangan hanya Saya sudah hafal dalilnya. iya, buka dulu dalilnya. Semua manusia hafal semua, tapi mana buktinya dulu? Mana ada? Supaya tahu Kamu hafal orang-orangnya juga? nanti, oh betul, ini dari ayat ke ayat. Kamu hafal nggak? Bang Juma tahu. Kamu hafal nggak? Kamu hafal nggak? Iya. Hah? Kamu hafal nggak? Tidak. Oke, Bang Juma hafal. Tidak. Sama tanya dulu Bang. Boleh spill tidak? Aduh, astaga, hanya hafal-hafal saja. Dinda Alfi, Dinda Alfi, katanya? silakan. Monitor. Dinda Alfi boleh minta tolong tunjuk. Bisa Bang Da. Dibesarkan Gimana tadi harus- dalilnya? Coba buka dalilnya. Matius 7 22 sampai 23. Matius 7 ya. Jangan hanya hafal-hafal. Iya. Ini mau kasih tahu. Kamu sendiri Matius atau 7. Matius 7. Sabtu kan anaknya. Ini Matius 7 ya. 22 Iya. deh. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu, yang mengusir setan demi namamu, yang mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu, 23 ya. Pada waktu itu Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Kristen, menyalah daripadaku Kristen sekalian pembuat kejahatan. Sudah dihafalkan, sudah dibacakan, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Matius berapa tadi? Yang diusir Islam. Alamak, kita sudah terbang di langit, dia masih tanya Matius berapa? Dasar anak durhaka. Kamu yang anak durhaka. Kurang. Jadi yang diusir siapa? Islam atau Kristen? Islam. Makanya kurangi makan banser. Islam lagi. Makanya kurangi makan banser. Banser sila makan tiap hari. Aduh, parah. Ya, saya mau tanya simpel Sadar saja. Bung, sadar, jangan egois. Saya mau tanya simpel saja. Sama Bang Juma. Jawab jujur dulu ah. Jawab jujur Dengar dulu. Yang diusir Saya siapa bertanya ya? simpel Islam saja, atau nggak mau Kristen? ribet. Enggak. Jujur dulu. Yang diusir Islam atau Kristen? Islam. Alasannya? Nanti Yang pokoknya memanggil tidak boleh Yesus saya Tuhan tulis sebentar Islam. sebelum saya pulang dari tempat kerja. Alasannya karena Islam memanggil Yesus Tuhan gitu. Kenapa? Alasannya karena Islam memanggil Yesus Tuhan. Kan yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, Islam tidak memanggil Yesus Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan itulah yang diusir. Pertanyaan saya, siapa yang diusir? Islam atau Kristen?
Berarti rusak otak Anda ini, memang rusak. Dasar anak Anda durhaka. rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Inilah yang terjadi. Kamu ingin menipu bahwa yang diusir begitu, Islam. Juma. Ajaran kamu begitu, Juma. Lah, tadi kamu mengatakan Islam yang diusir, padahal dalilnya yang diusir itu adalah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kenapa pula Islam yang diusir? Sedangkan yang melakukan Ajaran itu kamu, adalah Kristen. Juma. Nah, itulah ajaranmu, pembohong, nipu, bohong, nipu. Itu ajaran kamu, itu menurut kamu loh. Lah, dalilnya tadi yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Itu ngarang kamu itu. Kau malas. Suka-suka kau lah. Itu ceramah kau lah Juma. pada lek. Terserahmu. Tanggung kau menipu kau bro. Kau itu sebenarnya kerja tapi kau lagi nyopet. Saya lagi kerja, bukan kalian, hanya dapat koin-koin saja, bro. Kerja apa kau di pinggir jalan nyopet? Itu kan Janganlah ketawa kalau dia. kau bertanya saya kerja apa ya. Nanti kau terheran-heran, tergiur-giur, bro. Ya, tukang Anda pukul ban. Anda di Makassar, aktivitas malam di Makassar itu kantor apa? Ya, Hah? Di Makassar kerja malam itu kantor apa? SPBU. Dinas malam, penjaga toko. Apa saya di Makassar? Hanya ada ini saya 3 harus itu. kasih tahu sama Bang Juma. SPBU, Dinas itu kan hak malam, saya, yang mau kerja ketiga apa, curi ayam. terserah. Itu aja. Daripada kau Iya, ngarang makanya jangan setiap hari saya dengar, sombong. Pak, Tadi baru tidak kenyataan lagi. Hanya Apa cari yang koin. saya ngarang? Anda yang mengarang. Anda yang ngarang. Tadi Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya sebagai Tuhan. Itu kan ceramahmu, ngarang itu. Tidak becus ke Juma. Tadi Anda minta ditunjukkan dalilnya, kita sudah tunjukkan. Nah, yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristus. Begini saja Bang Juma. Nanti kalau sudah satu kapui aku turun kau. Tidak usah kau ngarang-ngarang cerita di sini. Masya Allah. Suka-suka kau lah, dompala. Makasih. Itu koinku sebentar lagi tembus itu 10K. Tangga Kamu bang menangis ini. pasti lihat. Tangga bang min luka kau. Apa lah muka? Perlu gak jangan. Apa muka nak naik jawai? Tangga bang ni minjo. Luka jangan kau njo. Di Makassar Kibedeng. Apa kamu kerja kalau malam di Makassar? Kenapa saya harus kasih tahu sama kamu? Apa urusanmu? Ya tadi kan kamu menghina kami nih cari koin. Iya, kan itu kan kenyataan. Mana ada saya cari koin? Orang sendiri yang kasih saya koin. Cuma. Lalu kenapa kau yang sakit hati? Siapa yang Kau sakit kerja hati? malam di Makassar. Kalau di Makassar itu kerja malam Panaikan paling Panaikan. Panaikan yang Apa saya tadinya di harus kasih tahu Karebosi. sama kamu, saya kerja ini, kerja itu. Apa hakmu? Saya hafal. Kalau Makassar saya hafal. Yang dinas malam, yang kerja malam itu saya tahu. Pencuri ayam. Ngarang. Nah, Apa tadi? Itu tembus langsung tuh. Itu tembus Bang Stilo barakallah fik. Pencuri ayam. Itu Kalau yang kamu, kerja malam. mencuri ayam. Ini yang Kamu mengaku toh? dinas malam tadi. Kamu Yang kerja mencuri malam ayam. tadi mengaku siapa? Teman-teman yang mengaku tadi kerja malam di Makassar siapa? Kamu Tahu kan? mencuri ayam. Pencuri ayam, maling ayam, terus Sudah dipanaikan. 3,3K itu cuma turun kok. Sudah dapat koin kok, banyak itu cuma. Dipanaikan. Sudah banyak Cari itu cuma, om-om. turun kok. Itu 5K itu. Kan kamu Sakit sudah hati cari dia. koin. Sakit hati dia. Sakit hati dia. Wah, masuk Bang Kiko. Makasih, Jangan-jangan sahabat-sahabat. kau di potret.
Tadi potere curi ikan. Kan hanya cari koin sudah. Baru ngarangmu tidak benar lagi ini itu tidak kenyataan. Loh, Iri tadi bro, Anda jangan iri. udah jelas-jelas tadi pun sudah jelas-jelas tadi dikatakan Ngarang luar biasa. yang diusir Yesus itu Kristen. Kamu yang ngarang, kamu bilang Islam yang diusir Kamu Yesus. yang ngarang. Bagaimana ceritanya? Kamu yang mengatakan Islam diusir, sementara yang manggil Yesus Tuhan itu kamu. Bang Kikojat, Masya Allah. Pingsan nanti lawan kita ini, pingsan. Dengar, yang suka begal itu kalian, bro, bukan kami. Supaya kalian paham. Apa sih? Apa itu? Yang diusir Yesus kan kalian. Itu kan ngarangmu. Itu kan bacot dari mulutmu saja. Matius 7 tadi itu sudah dibacakan pun Hai. samamu. Itu yang hanya memanggil. bacot dari mulutmu Yang di- saja. Loh, jadi itu Cuma- Bible bacot ya? Itu penolakanmu. Koneng. Berarti kamu menganggap jadi kau menganggap Biblemu itu ngarang gitu maksudnya? Ini Kristen ini menolak kebenaran, menolak Bible. Itu kan Menolak menurut ajaran ajaranmu Yesus. benar, tapi menurut kami ya salah. Yang Anda tadi sudah memanggil sebagai Yesus guru Tuhan agama siapa? itu baru kau, Tadi dalilnya jelas. Pada hari Iya, terakhir itu kan hanya nanti bacot banyak dari orang mulutmu memanggil saja, aku Tuhan. Itu kan hanya bacot dari mulutmu saja itu cuma. Loh, itu dalilnya yang tadi dibaca. Masa itu bacot? Iya, itu bacot dari mulutmu saja. Halo. Ya itu dalil tadi yang ditunjukkan itu bacot. Itu tadi saya bilang, itu hanya bacot dari mulutmu saja itu. Kau di sini tuh hanya Jadi yang mencari dibacakan koin. tadi itu yang ditunjukkan. Kau hanya mencari koin di Ya. sini cuma. Komalnya adekku. Saya mau naik ke sini itu hak saya. Kenapa saya cari koin? Umat Islam itu kaya raya. Astaga, kaya raya. Enggak. yang hidup jembatan Iya. itu siapa? Ya bisa jadi Kristen pura-pura pakai jilbab. Iyalah. Omong kosong, aduh Juma. Kenapa omong kosong? Kenapa Tidak kau katakan ada, omong kosong? Juma. Bisa jadi bisa jadi Kristen. Bisa jadi Kristen siapa pakai yang berdiri jilbab. di lampu merah? Siapa yang berdiri lampu merah? Bisa jadi itu Kristen tapi pakai jilbab. Bisa jadi, astaga, Juma. Kok astaga? Itu saja saya bilang tadi. Kok astaga? Harus belajar sehari-hari. Kok Tidak usah astaga? kita panjang umur, panjang-panjang. Kok astaga? Kita Kok belajar setiap astaga? hari-hari. Yang berdiri di lampu merah siapa? Kok astaga? Kita orang Kok kita orang astaga? Bisa orang jadi, Kristen bisa kasih jadi nyumbang. itu adalah Nyumbang. Kristen Demi uang supaya dia seribu-seribu dapat mereka supaya dia goyang-goyang dapat sembarang-sembarang. simpati. Maka Itu dia pakai itu umatmu yang kau banggakan mukena Juma. pakai jilbab. Yang berdiri di tiang pelen itu yang kau banggakan Juma. Bisa jadi itu Bisa karena jadi. kemarin di Monas Astaga, ditemukan kenyataannya. di Monas itu Kenyataannya. banyak Niu dia, penjual Niu pakai dia. jilbab. Niu dia, Pi. Pakai jilbab. Dia saya dia tuh. Iya. Banyak yang terjadi. Ini Juma. Jangan Saya dikasih ketemu ngomong, Pi. sama Niu orang terus. Dumai di sini. Ya. Saya ketemu sama orang Dumai di sini, ya ibu-ibu. Apa yang dia katakan sama saya? Saya menemukan Bang Suma orang Kristen menggunakan jilbab, minta-minta di jalan. Banyak juga yang jadi tukang parkir, pakai jilbab. Sudah gitu jilbabnya Ini sedang robek-robek, ngarang. udah kusam. Tapi ternyata Kristen. Ini satu orang. Mau Itu fakta. Itu fakta. Ini saya masih di Dumai loh. Saya masih di Dumai dan orang yang mudah-mudahan dia nonton pengakuannya. Terus yang terjadi kemudian di Monas, banyak orang-orang yang kemudian minta-minta pakai jilbab. Ternyata dia bukan orang Islam. Ya, ngarang pula. Ini moderat. Dia Kutanya dulu kau. Kau kan sadar tuh. Kamu sadar bahwa kau di Makassar. Saya tanya sama kau jujur. Orang-orang yang kerja di tukang bangunan yang kulitnya hitam, yang penuh bulu badannya itu agamanya apa? Kutanya dulu kau. Di Makassar, yang di Makassar saja dulu. Yang kerja di toko bangunan agama hitam. kamu lah Juma. Hah? Oh yang sadar weh. Ah,
Sadar weh. Itu agak sadar itu orang hitam yang keriting rambutnya yang datang di Makassar tuh di toko bangunan itu Islam. Orang Indonesia bang. Iya. Orang Indonesia. Itu Islam. Iya. Indonesia. Oh alah. Namanya Alek, namanya Martin, Islam itu. Itu Islam bang. Terus terang saya tidak sedih. Alek sama Martin Islam. Islam. Yang setiap harinya cari rongsongan plastik. Iya, saya pergi Ibrahim itu. Kasih turun. Saya pergi Ibrahim. Kasih turun itu. Oke. Daripada. Iya, jadi dia cuma naik ke sini melampiaskan emosinya. Bang Stilo barakallahu fiik. Dia cuma naik lampiaskan emosinya, kebenciannya oleh karena kalah telah membahas tentang Bibelnya. Ternyata kita buktikan Matius 7 yang diusir adalah Kristen. Iya kan ya? Terbukti itu. Terbukti. Jadi sakit hati. Matius 7 nomor 22 23 Kristen diusir oleh Yesus. Pahami itu. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 berdasarkan ucapan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, orang-orang Kristen ini menyembah kemudian yang disebut makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat itu mengaku akulah dia. Seorang Kristen, semua Kristen menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Maka diduga yang disembah oleh orang Kristen adalah penyesat. Karena yang disalib ini mengaku akulah dia. Tanda-tanda penyesat menurut Yesus adalah mengaku akulah dia. Jadi yang menyembah akulah dia ini siapa? Ya Kristen. Berarti yang disembah oleh Kristen ini penyesat. Penyebab. Itu dalil bung, dalil. Memang sakit. Kalian itu tak pernah diajari oleh gereja, nggak mungkin. Karena kapan kalian diajari, kalian akan tinggalkan gereja, mereka nggak makan. Begitu saudara ya. Izin dulu Bang Nyoba. Untuk Bang Stilo, yang hanya saya yang tahu nama aslinya, beliau di mana, sedang beliau lagi gak enak badan ya beberapa hari ini. Semoga cepat sembuh ya abangku. Semangat abang Stilo. Tapi nama aslinya itu tuh. Amin. Amin. Makasih ya abang ya. Di mana posisi beliau, Bang Andi? Tempatnya Pak Hendro. PTM bukan? Tempatnya Pak Hendro. Oh situ. Situ. Oh iya paham. Baik. Masya Allah. Ini hostnya sudah tidur kayaknya. Uya terus sama saya nih. Host, monitor host. Halo, Oh, hadir. masih ada Bang Dah. Masya Allah. Nyimak-nyimak. Semua lanjutkan. Cekaru ini lima tinro. Ya, Biasa dia lematin. Bang Mana lemat aku. Bang Aldika, ada keluhan penyakit lain Bang Aldika? Barangkali Selain panuan. biar sekalian Ada bang. disembuhin. Ada bang. Mario Lande. Aku mau bertanya, kan ini kan debat dua agama. Kenapa di akhirnya kalau kita berdoa akhirnya amin, terakhirnya itu aja aku mau nanya bang, sama ujungnya amin. Berarti satu Tuhan ya Bagus kita. ini Pak. Ada kau tiru-tiru Islam. Kau tiru-tiru Islam, kau boleh jadi menjadi amin. Enggak kan setiap doa kan ujungnya amin. Apa mau disampaikan pun mau dia Di Bible sakit. gitu nggak ada kata amin. Iya, nggak mungkin disamakan Bible sama Kristen bang, itu udah berbeda. Iya, amin itu kan adanya kemudian di internal Islam. Amin sendiri itu artinya terimalah atau kabulkanlah. Ya. Gitu. Kenapa orang kalian itu niru-niru? Bukan bang nih, kan kami kan yang ku tahu
Kan udah bilang kan aku kan kurang paham agama. Kenapa di akhir ujungnya amin itu terakhir? Berarti satu Karena Tuhan. kalian niru-niru Aku bertanya. kalian niru-niru Islam gitu. Oh, itu aja bang, aku mau nanya aja ya. Kalian kan suka niru-niru Islam. Kitabmu Biblia, kalian ganti Alkitab. Kata Rasul kalian ambil. Kata Nabi, kata Roh, kata Kudus, kata Malaikat, kata Injil, kata Allah, apalagi Iblis, setan, apalagi hampir semuanya kalian ambil dari Al-Quran. Oke lah bang, betul lah bang bilang gitu. Tapi pertanyaanku, kenapa lah setiap orang Kristen beribadah selalu diusir orang agama Islam? Aku bertanya, bukan yang baru viral itu kan bang? Yang baru-baru viral ini kan ada itu bang? Yang baru-baru viral ini baru aja. Kan ada itu yang di mana itu? Di Jawa Barat itu? Itu nggak diusir. Yang itu nggak diusir itu. Kan aku bertanya, yang kayak salibnya di dua berabrik, yang apa diganggu orang berdoa, pala minta izin. Kan itu untuk berdoa, sedangkan karaoke aja nggak kita usir. Orang karaoke atau orang minum. Karena bagi kami ajaran agama Anda itu lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau narkoba itu bagi anak-anak kami bahayanya hanya di dunia. Tapi agama Anda itu bahayanya sampai di akhirat, neraka kekal. Itu. Nah, jadi kalau Anda ingin mendirikan sebuah rumah ibadah, ya sejatinya harus lengkap isinya dong. Sebagaimana kami umat Islam juga demikian adanya. Itu kalau ada kemudian yang seperti itu sudah pernah diingatkan sama pemerintah setempat, sudah pernah diinformasikan, jangan bikin ini Pak. Nah, kalau izinnya ternyata dia bikin toko, tapi ternyata prakteknya dia bikin gereja, ya pasti marahlah masyarakat. Pastilah marah. Sama seperti kalau kalian mayoritas kalian, kami minoritas, izinnya mau bikin toko. Kok berubah jadi gereja? Ya pasti menjadi masjid. Ya pasti kalian marah lah. Karena itu namanya menipu masyarakat. Pembodohan itu namanya. Begitu saudara. Jadi setiap ada yang dilakukan oleh umat Islam pasti sudah punya perhitungan itu. Ya cuman kelirunya harusnya tidak merusak. Saya pun tidak tidak setuju kalau ada pengrusakan terhadap bangunan kayak begitu. Kan bangunan itu tidak salah. Gak usah dirusak. Jangan merusak bangunan. Tapi kalau saya boleh speak up dikit nggak Bang Zak? Izin Bang. Iya, silakan. Kita tampilkan aja nih Bang Aldika ya. Iya. Ya, kita tampilkan nih Bang. Abang tahu ini apa? Gereja. Sampingnya GPSDI, gereja juga. Sampingnya GBI nih Bang. Gereja. Sampingnya lagi tuh gereja juga tuh Bang. 6 deret nih Bang. Jadi narasi dari Kristen nih seakan-akan umat Muslim melarang atau mempersulit pembangunan rumah ibadah. Bang, lihat Bang. Sekalinya dapat izin Bang, ini langsung 6 jejer Bang. Bangunnya gitu. Kenapa nih Bang kok bisa begini? Perbedaan uang kas atau gimana nih Bang? Itu kan kita nggak tahu Bang. Ya itu contohnya ada yang bantuan dari bukan ini kita ya. Enggak, yang saya tanya, ini kan masih satu pagar semua nih ke ujung sana. Nanti di ujung ini HKBP nih Bang. Di ujung sini, ini gereja ke-6-nya ini HKBP nih Bang. HKBP Resort Harapan Baru. Ini lokasinya di Bekasi nih ya teman-teman ya, Azalea Raya. 6 jejer Bang. Gitu. Marok kali. Kenapa pisah-pisah atap gini Bang? Ini kan tiap-tiap gereja pendetanya beda-beda. Ini perbedaan buku kas kah atau gimana nih Bang? Rebutan jemaat itu.
itu kan hal yang pribadi nih itu bang, contohnya. Oh, kalau gini pribadi. Jadi jangan contohnya. bang gitu. Jangan seakan-akan melihat umat muslim, oh kalian mempersulit kami membangun. Sekalinya diizinin bang, kemengkean beginilah bang gitu. Pasnya kata Bang Juma itu kan nggak seharusnya merusak kan, itu yang pertanyaanku, nggak harusnya merusak itunya. Pasnya kata Bang Juma itu yang perlu dengarkan ya, seharusnya menghancurkan. Bangunan itu kan nggak salah. Mau bukan itu tadi Dika, bohong aja. Iya kan, Tapi kan aku bilang kenapa lah harus orang kalau berdoa selalu diganggu kan, itunya rumah ibadah dihancurkan. Pas lah kata Bang Juma itunya jawabannya, bukan soal ini nggak gereja. ada umat muslim yang marah lihat 6 jejer begini, nggak ada. Kan ada yang baru-baru viral itu yang patung Yesus salibnya dihancurkan, dirobohkan, bangunannya dihancurkan. Itu yang baru-baru viral itu. Alfi Yang lihatnya itu. macam perumahan Bang Zuma nih Bang Zuma. Betul. Itu tadi kau pikir. Ini Iya. kompleks perumahan saya ini. Komplek KPR Bang Zuma ini. Itu lokasinya tapi memang perumahan. Itu di belakang Harapan Baru, arah Pondok Ungu. Itu tadinya banjir udah ditinggiin. Pas memang berjejer itu di situ BPN memang. Nih. Makanya Serius, jadi aku- pertanyaan sama kita kan, ini beda buku kas kah atau gimana gitu kan? Nggak mungkin beda Tuhan kan? Atau beda Tuhan nih bang? Beda ini, beda sekte, beda denom. Itu ada yang mau naik Revandi. Ada yang mau naik katanya. Silakan dia? saudara Revandi minta permintaan. Request saja. Naikin. Nggak ada akun ini ya, akun private dia ya. Coba lihat host di ini, host daftar tamu host. Kalau dia akun private di Alfi nggak kelihatan soalnya. Om Dodoang itu minta naik. Andika kau Kristen kau Andika? Aku? Iya bang. Aku belum punya agama. Oh belum punya agama. Belum Mati punya aja. balasnya nah. Tapi yang tertulis yang di KTP apa tulisannya? Aku belum punya KTP. Loh, jangan. Namanya anak pasaran kan. Enggak punya juga KTP. Jangan-jangan di dompetmu triplek isinya. Kenapa tebal dompetmu balik? Surat kabar. Nih ada yang datang nih bang, Pitoy. Naikkan saya kalau berani kata dia. Berilmu ini kayaknya nih. Pitoy, seram nih kayak banyak ilmu ini. Pitoy. Selamat malam Bang Suma. Pagi, udah pagi sini. Malam bang. Iya, tapi kan belum ada matahari Bang. Gimana bang? Kenapa minta naik bang? Nah, saya hanya nyimak saja. Alamak. Dia menantang. Naikkan saya kalau berani, sampai di atas nyimak doang. Aduh. Oh, Kenapa kami harus takut sama Anda? Kamu yang mau diskusi sama saya. Iya. Bukan yang tadi suara tadi Bang. Iya, kenapa kami harus takut gitu loh sama saudara? Anda seram kah atau? Bukan seram, kalian yang seram aja. Ya tadi kan Anda mengatakan kalau kalian tidak takut naikkan saya. Ya kenapa kami harus takut sama ente? Nggak ada manusia takut manusia Bang. Dari mana? tadi Dari mana pertanyaannya di sejarahnya, bawah. Bang? Dari mana sejarah Bang? Tadi pertanyaan. Manusia takut manusia dari mana sejarah Bang? Nggak ada manusia Tadi takut Anda manusia Bang. Udahlah lanjut. Jadi di bawah kok kayak macan tutul, pasti di atas kok jadi kucing. Iya, maksud saya kan nggak ada manusia takut manusia. Kenapa harus takut? Kami makanya nggak takut sama ente. Kalian mau membabi buta. Kami nggak takut sama ente. Kenapa harus ada kata takut? Kamu lah yang membabi buta karena kau makan babi. Ayo, enak itu Bang. Sedap. Ya Bang. itu kau yang membabi. Kenapa tuduh kami membabi? Gimana Kalau sih lu? kalau di Sulawesi Utara Bang, pakai rica colo-colo Bang. Enak itu Bang.
Termasuk tikus got juga kau makan. Hah? Muslim saja kami makan di sini, Bang. Itu sebuah tikus got aja kau makan. Bang, di Sulawesi Utara, Bang, muslim saja kami makan, Bang. Apalagi hanya babi, Bang. Yakin kau berani makan muslim? Ya. Bang, cek aja, Bang, di Sulawesi Utara, Bang. Muslim aja kami makan, Bang. Di mana? Tunjukkan di mana. Saya datangi kau ke sana. Saya di Malalayang ini, Manado. Yang mana dulu? Datang kau di sini. Bagian mana? Saya Manado juga, Bang. Saya di Sulawesi Utara ini. Kiapa ngana? Malalayang. Saya jago ngana. Nggak di sebelah mana, Bang? Coba kita ketemu kita. Kiapa ngana? Saya jago ngana. Coba kita cari, Bang. Pilih ngana. Coba di Malalayang mana, ngana? Saya jago ngana. Di mana rumah ngana? Coba buka kameranya. Saya pengen lihat. Bahasa Manado. Coba buka kameranya, Bung. Saya mau lihat bagaimana hebatnya Anda makan muslim. Ah? Coba buka kamera. Banyak, Bang, di Sulawesi Utara, Bang, kami Kita makan. mau lihat. Iya, buka kameranya coba. Buka dulu maskernya, Bang. Kamera aja kalau kau buka dulu. Enggak, masker dulu baru saya buka kamera. Saya on cam. Oh, Berani nggak? Nggak usah kalau gitu. Berani nggak? Kalau mau nonton saya lihat saya Berani nggak? mau lihat saya tanpa masker, nonton film saya nanti. Bodoh, Islam hama. Islam hama. Bahasamu dijaga, bos. Bahasa dijaga apa? Kalian yang hama. Apa? Kalian penumpang Apa? Mau gelap di apa? Mau Indonesia apa? ini. Turunkan Kamu saja dia. pengikut Emang agama hanya penjajah. kalian Turunkan dia. Kamu mengikuti Kalian yang agama bisa. penjajah. Kancing doang Banjuma itu. Turunkan dia. Penjajah mewariskan agama dan kau ikuti agama penjajah. Coba. Apa? Ya. Kau ikuti agama penjajah. Ah, enak kali kau. Numpang kau di Indonesia ini, so kau tahu. Anak kecil aja itu mancing-mancing. Anak kecil. Ya. Fiti-fitinya sih dia di perahu jadi nelayan. Kebiasaan makan ikan kok ngaku-ngaku makan muslim sih. Katanya di Manado. Ya, itu Saya suruh aslinya datang ke memang. sini. Aslinya memang sebenarnya mereka itu pingin kali kita lenyap. Itu aslinya. Palsu itu kalau mereka bermanis-manis depan kita itu palsu. 6% Mereka tuh benci kali sama Islam. 6% pengen tumbangin yang mayoritas. Ya bahasamu itu. Aduh. Bahasanya kurang ajar kali. Suka Katanya mancing-mancing makan dia. muslim. Kau pikir boneka. Kalian tuh penakut. Kalian tuh berani kalau keroyokan. Pas Nah, didatangi. ini saya di daerah Baik, mayoritas sopan, ini. cium tangan. Wah, Oh, saya lagi di Manado ini. Kau tahu nomorku nih. Kau catat nomorku. Saya di Manado. Call Sherlock. Nih, saya nggak takut. 0813 9233 7800. Saya di Manado ini. Muslim ini. Katanya kau mau makan muslim. Sherlock nih. Sherlock, ayo. Kau tahu nomorku ah? Aku Sherlock. Udah tanya kau sekarang juga. nggak cukup kau dibagi-bagi. Saya aja kalau mau jantungmu sama ginjalmu dua itu kukunya, belum yang lain. Jadi jangan terlalu sombong ngomong. Ubun-ubunnya pun disedot itu. Itulah. Sedikit berulah. Gimana kalian banyak. Bahayanya bahasamu itu. Di Manado kami muslim itu kami makan. Jangankan babi muslim pun kami makan. Bahasa apa itu? Oke, saya kira Adinda Puput ini mau istirahat teman-teman. Wah, aduh kepencet pula naikin terang dunia. Ini Kristen ini. Nggak apa-apa Bang Zuma, belum juga. Udah ini tadi udah rehat juga Bang Zuma. Ini istirahat lah. Udah dulu lah ya. Iya harusnya sih udah istirahat di jam 3 di sana. Iya. Di sana udah jam 4, jam 3 ya. Jam 3. Istirahat mikir dulu. 3.17 Besok lagi di sana. kalau ada kesempatan. Masya Allah. Tutup misalnya kemarin dulu deh Putri. Oh iya. Ini siapa? Pitoy tadi mau naik lagi kayaknya tuh. Jangan. Itu makhluk pemakan ketombe. Iya, kebanyakan minum Coca-Cola dia itu isi kepalanya gas semua. Intinya gini loh, kalau kalian berani itu jangan di media sosial. Kan kau tahu nomor HP kita, Sherlock saja kita datang, itu aja kuncinya.
Tutup saja, oke. Oh, Tuhan. Oke, siap-siap Bang. Oke, udah Bang Zuma, terima kasih banyak udah mampir di live-ku. Ya, sama-sama. Insyaallah. Sama-sama. Sehat selalu, panjang umur ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, Dinda Alfi ditutup deh. Dinda Alfi udah turun ya beliau ya. Tutup dia, Pi. MBN ditutup MBN. Iya Bunda. Ya terima kasih banyaknya Gurunda, Bang Andi yang sudah hadir di komalnya Kak Puput dan teman-teman sahabat-sahabat yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Ya, makasih banyak Bang Zuma semuanya, Bang Dien. Oke. Kak. Ya. Langsung ditutup aja.